Apa yang dimaksud dengan sekte Alawi, agama yang dianut oleh mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad? Dengan pelengseran Bashar al-Assad dari jabatannya sebagai Presiden Suriah, dinasti Assad, yang telah memerintah negara tersebut sejak 1970, praktis berakhir. Bashar al-Assad mendapat kekuasaan dari ayahnya, Hafez al-Assad, yang adalah anggota sekte Alawi, suatu kelompok Syiah yang berkuasa di negara yang mayoritas penduduknya beragama Sunni. Apa itu Alawi? Keluarga Alawi pertama kali muncul di Irak pada abad ke-10. Namun, banyak yang tidak tahu tentang iman dan ajaran mereka karena para pemimpinnya percaya bahwa mereka harus bersembunyi untuk menghindari kekerasan. Meskipun demikian, sebagian besar sumber mengatakan bahwa nama Alawi mengacu pada penghormatan mereka terhadap Imam Ali, sepupu dan menantu Nabi Muhammad. Disebutkan bahwa kaum Alawi menganut keyakinan yang serupa dengan keyakinan Syiah, yaitu bahwa Ali adalah penerus resmi Nabi Muhammad sebagai pemimpin muslim setelah wafat pada tahun 632. Di sisi lain, kaum Alawi tidak menganggap Ali sebagai manifestasi Allah. Kaum Sunni menganggap ini sebagai sesuatu yang salah. Para pemimpin sekte Alawi di Suriah merilis dokumen pada tahun 2016 yang diterima BBC. Dokumen 8 halaman kaum Alawi disebut sebagai Deklarasi Reformasi Identitas dan menyatakan bahwa mereka adalah representasi dari model ketiga dari dan di dalam Islam. Para pemimpin Alawi menyatakan dalam dokumen tersebut bahwa keyakinan mereka didasarkan pada menyembah Tuhan. Selain itu, mereka mengklaim bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci dan rujukan yang jelas tentang kualitas kami sebagai orang Muslim. Para pemimpin Alawi menekankan dalam dokumen itu bahwa Alawisme berbeda dengan Syiah, meskipun mereka mengakui bahwa ada beberapa sumber yang sama. Para pemimpin Alawi menolak fatwa dari para ulama Syiah terkenal yang berusaha untuk mengambil alih Alawi dan menganggap Alawisme sebagai bagian integral dari Syiah. Para pemimpin Alawi juga menyatakan bahwa mereka telah memasukkan elemen agama lain ke dalam tradisi mereka, terutama Yudaisme dan Kristen. Mereka menyatakan bahwa itu tidak boleh dilihat sebagai penyimpangan dari Islam, namun sebagai unsur-unsur yang menjadi saksi atas kekayaan dan universalitas kami. Selama beberapa waktu, gagasan bahwa kaum Alawi menganggap Ali sebagai Tuhan dalam wujud manusia memicu kemarahan sejumlah orang Muslim Sunni Ortodoks yang menganggapnya sebagai penghinaan. Pandangan kaum Alawi tentang Ali dianggap sesat oleh umat Muslim Sunni. Namun, beberapa akademisi menganggap anggapan bahwa kaum Alawi menganggap Ali sebagai Tuhan dalam wujud manusia adalah salah kaprah. Sebagian besar cendekiawan berpendapat bahwa kaum Alawi sebenarnya menganggap Ali sebagai zat, bukan manusia. Ali memungkinkan pengikutnya untuk berusaha memahami Tuhan. Selain prinsip-prinsip utama Islam, kaum Alawi menganut dua prinsip tambahan, jihad yang berarti berjuang, dan waliyah yang berarti pengabdian kepada Imam Ali dan keluarganya. Banyak kebiasaan kaum Alawi dilakukan secara rahasia, sejalan dengan adat taqiyah Syiah, yaitu menyembunyikan keyakinan seseorang demi menghindari penganiayaan. Muslim lain di Timur Tengah menganggap kaum Alawi sebagai orang yang sangat liberal atau bahkan sekuler. Orang-orang Alawi di Suriah biasanya tinggal di pesisir Mediterania, seperti di kota pelabuhan Latakia dan Tartus. Orang Alawi juga tinggal di bagian utara Suriah, melintasi perbatasan Turki di provinsi Hatay dan di utara Lebanon. Keterlibatan Alawi dalam politik Suriah pada 2012, kaum Alawi kurang dari 3 juta orang, yang merupakan 12% dari populasi Suriah. Meskipun mereka minoritas, kaum Alawi mengontrol Suriah yang mayoritas penduduknya beragama Sunni selama lebih dari 40 tahun. Kaum Alawi mengonsolidasikan kekuasaan atas lembaga-lembaga dan aparat keamanan utama Suriah setelah kudeta tahun 1970 yang dipimpin oleh Hafez, ayah Bashar al-Assad. Sebagai penganut Alawi, Hafez mendapat dukungan dari kelompok minoritas lain di Suriah. Ia berjanji untuk memberikan hak dan perlindungan kepada kelompok minoritas. Michael Kerr bekerja di King's College London sebagai Direktur Institut Studi Timur Tengah dan Profesor Studi Konflik.
Profesor Kerr menyatakan dalam buku The Alawis of Syria bahwa Bashar al-Assad mengambil keputusan strategis untuk memfasilitasi narasi sektarian dan kontranarasi yang mungkin dengan sengaja mengekspos komunitasnya pada logika reduksionis dari kekuatan-kekuatan Islamis yang paling ekstrim. Selanjutnya, Profesor Kerr membuat kesimpulan bahwa nasib kaum Alawi di Suriah akan tetap terkait dengan rezim Assad. Mereka menjadi sandera pendekatan real politik Bashar terhadap konflik zero sum yang melampaui batas wilayah Suriah, yang hasilnya akan sangat penting bagi keseimbangan kekuatan di masa depan kawasan tersebut. Politik pragmatis adalah politik yang didasarkan pada tujuan daripada prinsip atau ideologi. Kerr menyatakan, berkaitan dengan dokumen tahun 2016, sangat penting bagi para pemimpin komunitas Alawi menekankan bahwa mereka bukanlah cabang dari Islam Syiah, tetapi komunitas agama Muslim yang terpisah yang berasal dari dan di dalam Islam. Ia juga menyatakan, perkembangan ini menandai pergeseran penting dari upaya rezim sebelumnya untuk mengarahkan komunitas tersebut lebih dekat ke Syiah saat di bawah Hafez al-Assad. Kerr menegaskan, mereka tampaknya ingin berkata bahwa mereka adalah penganut agama Abraham dan mereka ingin diperlakukan seperti itu daripada sebagai sekte Syiah minoritas. Selain itu, mereka ingin identitas ini diterima dan dihormati di Suriah. Bagaimana keadaan saat ini? Menurut Reuters, setelah jatuhnya Bashar al-Assad, pasukan pemberontak Suriah mengadakan pertemuan dengan figur Alawi di kampung halaman Assad. Kaum Alawi mengatakan mereka mendukung pemerintahan baru Suriah. Di Kordaha, yang terletak di pegunungan Provinsi Latakia di barat laut Suriah, delegasi pemberontak mengunjungi rumah Assad. Di balai kota, mereka bertemu dengan puluhan tokoh agama, tetua adat, dan orang lain untuk berbicara. Banyak orang Alawi kemudian menandatangani pernyataan yang mendukung pasukan oposisi. Sebagian penduduk mengatakan delegasi tersebut terdiri dari anggota organisasi Sunni Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) dan Tentara Pembebasan Suriah. Assad telah lama menggambarkan kelompok ini sebagai teroris dan akan membunuh orang-orang Alawi jika dia kalah.